semuanya, perkenalkan saya Felda Fadia Ayu dengan NIM 25040274148 di kelas 2025D. Dan kali ini saya akan membuat video tentang tatanan geologi dan fisiografi Yogyakarta untuk memenuhi tugas tentang lahan geografi. Yang pertama yakni tatanan geologi dan fisiografi pegunungan, struktur danau nasional, berbatuan, vulkanik Batu Ragung. Tempat ini terletak mulai dari puncak Pegunungan Batu Ragung hingga rendah Sungai Opak. Secara geologis berkaitan dengan escarpment Batu Ragung. Jenis batuan yang ada di lahan ini yaitu gunung api purba Ngelanggeran dari zaman Miocene, ada aglomerat, tuff, dan piroklastik. Prosesnya melalui subduksi atau perendaman lempeng tektonik. Struktur geologinya didominasi oleh sesar atau patahan, salah satunya sesar opak tadi. Stratigrafinya awalnya dibentuk oleh lava bantal, lalu berkembang ke tahap pembangunan berikutnya, yakni berkomposisi lava, breksi, dan tuff andesit atau basal andesit. Kemudian ada fase destruksi kaldera yang menghasilkan breksi dan tuff. Fumis berkomposisi andesit silika tinggi atau dasit bahkan riolit. Formasi yang ada di tempat tersebut ada formasi kebo, formasi peta, formasi sendiri, yang terakhir ada formasi manggrek. Dalam bentuk lahan ini terdapat vulkanik, struktural, dan fluvial yang saling kaitan di satu tempat. Yang kedua ada tatanan geologi dan fisiografi gunungan Kars Gunung Sewu. Pegunungan ini membentang dari pantai Parangtritis, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta yang sepanjang kurang lebih 85 km ke timur hingga ke pantai Talangria di Pacitan, Jawa Timur. Jenis batuannya itu tersusun atas batu kaping neogen atau kars yang umurnya diperkirakan dari zaman Miocene hingga Pliocene akhir. Membentuk bentuk lahan ini adalah proses pengangkatan dari dasar laut ke permukaan, menyebabkan batu kamping itu mengalami pelarutan oleh air sehingga terjadilah pegunungan Kars Gunung Sewu. Memiliki batuan impermeable dan membuktikan bahwa dari permukaan hingga dasar batuan itu merupakan batuan karbonat masif. Lalu bentuk lahannya ini pada ketinggian kawasan Kars Gunung Sewu itu relatif rendah dan merupakan daerah aluvial dan daerah pantai. Memiliki lereng antara 10 hingga 30 derajat dengan beda tinggi mencapai 200 hingga 700 meter dan didominasi oleh batuan yang berasal dari gunung api. Yang ketiga, ada tatanan geologi dan fisiografi dataran Jogja dan Graben Bantul. Graben Bantul ini diapit oleh sistem sesar aktif yang menjadi tempat yang sering mengalami gempa bumi dan didominasi oleh sedimentasi dari vulkanik Merapi Selatan melalui sungai-sungai. Stratigrafinya ini didominasi oleh endapan kuarter, hasil rembakan Merapi, lahar, dan sedimentasi sungai. Lalu berada di dataran rendah antara Gunung Merapi dan Pegunungan Selatan. Lalu buminya ini membentuk cekungan tektonik atau graben yang aktif dan diisi material vulkanik kuarter. Yang keempat, yakni tatanan geologi dan fisiografi Gunung Api Kuarter Merapi. Lokasinya berada di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Litologi batuannya ini ada tuff, abu vulkanik, breksi, aglomerat, bayaran lava. Untuk struktur geologinya terbentuk di zona aktif tektonik yang terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang menciptakan zona konvergen dan menghasilkan magma yang menjadikan gunung api Merapi itu pegunungan strato. Letusannya eksplosif, terdiri dari lava gunung Bibi, lava gunung Turgo, dan lava gunung Lawangan, lava dari Soma Merapi, piroklastik, endapan lahar. Kubah lava Merapi merupakan gunung api muda dengan endapan yang tersusun dari Merapi tua dan Merapi muda. Jadi Merapi yang sekarang ini adalah bentuk Merapi muda. Terdapat kerucut, lereng atas, lereng tengah, lereng kaki, dan mata air yang ada di lereng-lereng tersebut. Demikian penjelasan saya tentang tatanan geologi dan fisiografi Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.